Keputusan SEC untuk mengajukan banding atas putusan Ripple bisa menjadi bumerang, menurut pengacara ternama Jeremy Hogan. Apa sebenarnya yang membuat banding ini sangat berisiko? Dalam perseteruan hukum yang sedang berlangsung antara SEC dan Ripple, regulator baru-baru ini mengisyaratkan niatnya untuk mengajukan banding atas putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Analisa Torres. Meskipun SEC belum mengajukan dokumen banding resminya, spekulasi telah muncul bahwa fokus banding ini adalah untuk membatalkan keputusan hakim terkait penjualan programatik Ripple dari XRP yang dinyatakan bukan sebagai kontrak investasi. Pengacara terkemuka Jeremy Hogan, pendukung XRP, telah menganalisis langkah ini secara kritis, menyoroti 7 wawasan utama yang meragukan strategi SEC. Mulai dari penilaian risiko yang buruk hingga kemungkinan overreact regulasi, Hogan menyarankan bahwa SEC mungkin telah mengambil langkah yang terlalu berisiko. 1. Penilaian risiko yang buruk dari SEC. Hogan memandang keputusan SEC untuk mengajukan banding sebagai kesalahan besar, terutama karena agensi tersebut mungkin tidak sepenuhnya memperhitungkan risiko yang terlibat. Meskipun memenangkan banding bisa memaksa Ripple membayar denda lebih besar, itu juga membuka peluang bagi Ripple untuk mengajukan argumen Blue Sky. Jika Ripple menang dengan argumen ini, itu bisa melemahkan otoritas regulasi SEC atas pasar kripto secara keseluruhan. Menurut Hogan, ini bisa menjadikan banding SEC sebagai taruhan yang sangat berisiko. 2. Hak SEC untuk banding. Berbeda dengan upaya banding sebelumnya yang ditolak oleh Hakim Torres, kali ini pemberitahuan banding SEC sepenuhnya sah menurut hukum. Akibatnya, hakim tidak dapat memblokir permintaan agensi tersebut. Taruhannya tinggi, dan SEC tampaknya bertekad untuk melanjutkan. 3. Kemungkinan kalah banding tinggi. Hogan menekankan bahwa SEC menghadapi tantangan berat. Putusan Hakim Torres sangat berbasis pada fakta dan berlandaskan pada penerapan Howey Test, khususnya faktor ketiga, ekspektasi keuntungan dari upaya orang lain. Hakim menemukan bahwa pembeli XRP tidak mengharapkan keuntungan berdasarkan upaya Ripple, yang secara signifikan melemahkan kasus SEC. Mengingat kekuatan argumen ini, Hogan percaya bahwa SEC kemungkinan akan kalah dalam banding. 4. Ripple hanya mungkin bayar denda lebih besar. Bahkan jika SEC menang, dampaknya mungkin terbatas. Hogan berpendapat bahwa kemenangan kemungkinan hanya akan menghasilkan Ripple diperintahkan untuk membayar lebih banyak denda, tetapi tidak akan mengubah status XRP atau bagaimana Ripple beroperasi. Yang penting, SEC tidak dapat mengajukan banding atas keputusan hakim yang menyatakan bahwa XRP bukanlah sekuritas. 5. Timeline banding membentang hingga 2026. Hogan memperkirakan bahwa proses banding akan memakan waktu lama, dengan keputusan akhir kemungkinan tidak akan keluar sebelum akhir 2025 atau awal 2026. Awalnya, ia berspekulasi bahwa keputusan bisa datang secepat musim panas 2025, tetapi sekarang telah merevisi perkiraan tersebut. Dokumen banding resmi dari SEC diharapkan akan diajukan pada pertengahan Desember 2024, yang akan memberikan gambaran lebih jelas tentang masalah spesifik yang ingin diperdebatkan oleh regulator. 6. Pengunduran diri Direktur Penegakan SEC memicu spekulasi. Pengunduran diri Direktur Penegakan SEC, Gurbir Grewal, beberapa jam sebelum pemberitahuan banding diajukan telah memicu spekulasi. Hogan dan pendukung kripto lainnya menyarankan bahwa mungkin ada hubungan mendalam antara waktu pengunduran diri Grewal dan tindakan SEC, mengingat pola serupa terjadi dalam kasus Ripple sebelumnya, termasuk pengunduran diri tokoh penting di SEC. 7. Penyelesaian awal kemungkinan jika ada pergantian kepemimpinan. Hogan mengisyaratkan bahwa penyelesaian awal banding bisa terjadi jika ada perubahan kepemimpinan di SEC, terutama jika Donald Trump memenangkan pemilihan presiden 2024. Banyak yang percaya bahwa pemerintahan Trump akan memperkenalkan regulasi yang lebih menguntungkan untuk industri ini, yang mungkin akan mengakhiri banding SEC lebih cepat. Sementara Ripple mempertimbangkan kemungkinan mengajukan cross appeal, langkah selanjutnya dari SEC akan sangat penting. Namun dengan risiko besar yang dihadapi, analisis Hogan menyarankan bahwa SEC mungkin sedang bermain dengan taruhan yang berbahaya. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.